listener Bingkai Karya, balik lagi sama aku Wulan tentunya, dan kali ini aku juga masih bersama dengan musisi ya, salah satu musisi Indonesia yang juga udah banyak prestasi dan karya-karyanya juga udah banyak. Aku udah bareng Keljo. Halo. Halo semuanya teman-teman, halo halo. Ini kamu di mana sih? Aku lagi di studio aku di kantor aku di. Oh, ini ya gambarannya. Wah, aku bisa lihat loh, listener. Ini kayaknya enak ya. Kamu sendiri nih, Keljo, di sana? Ya lagi sendiri karena udah malam juga kan jadi nggak ada yang di sini juga. Oke, oke. Tapi nggak jauh ya dari rumah ya ini studionya atau? Ya jadi sama-sama di daerah Bekasi jadi nggak ya paling sekitar 3 menit lah dari rumah. Oh, oke ya, lumayan lah ya, deket lah ya. Oke, Keljo, aku mau ngucapin dulu congratulations. Akhirnya ya single Ya, ke-7 loh. Wow, betul, ke-7. betul, Pilih ya. salah satu. Akhirnya sudah Yes, rilis. Selamat, Keljo. terima kasih banyak Kak. Pilih salah satu. Kamu udah milih belum? Aduh, gimana ya? Oke, oke, Kalau nanti kita. pilih nanti aja. Oh, nanti aja. Oke, nanti kita akan bahas ya, pilih salah Ya. satu ini gimana Keljo apakah sudah memilihnya. Jawabannya nanti akan ada di akhir ya. Jadi jangan lupa buat listener buat terus ikutin kita pastinya. Nah, di sini ada fun fact juga. Kamu kalau lagi apa ya, lagi moodnya nggak baik itu, kamu biasanya main yoyo itu benar. Iya dulu sebenarnya pas pas apa namanya pas masih kecil waktu itu. Hmm. Jadi emang Oh, biasanya kan anak-anak itu kan pasti punya punya hobi masing-masing ya. Ada yang hobinya ya, ya. mainannya robot, ada mainannya macam-macam gambar mungkin. Nah kalau aku waktu itu main yoyo waktu itu. Oh iya, zaman dulu yoyo aku meskipun cewek kan juga main ya. Itu ada yoyo yang ada lampunya gitu loh. Kamu punya nggak? Ya, Iya kalau kan? dulu aku yoyonya yoyo yang profesional. Jadi ya, apa main trik-trik gitu. Wih, kamu sempat ikut kompetisi juga nggak? Kan ada tuh kompetisinya. Sempat sempat aku waktu itu ikut Mm-mm. kompetisi di Jakarta itu juara dua. Wih, Tapi tapi ini dalam diseriusin banget ya hobinya. dalam range ini sih dalam range umur umur waktu itu umur berapa ya? 8 sampai 17 tahun kalau nggak salah. Emang itu lagi happeningnya ya waktu itu ya, Kel? Ibaratnya mungkin kalau sekarang itu kayak apa ya? Kayak kayak makanan viral aja mungkin ya. Dulu tuh kan ramai Oh. banget gitu. Orang pada beli, pada belajar gitu. Oke, oke, oke. Dan ternyata dengan viralnya Yoyo, kamu main itu dan kamu berprestasi juga di Yoyo gitu. Menarik, menarik. Oke, Sempat, oke. Tapi sempat. sekarang kalau lagi bad mood gitu juga tetap mainnya Yoyo, enggak? Enggak sih, kalau sekarang udah enggak. Kalau Oh. sekarang mungkin nggak pernah bete kayaknya, nggak pernah bad mood. Karena kalau bete nanti kerjaannya nggak lancar. Iya dong. Benar juga ya. Biasanya kalau musisi-musisi semua keluh kesah hati, suasana hatinya itu berupa karya jadinya. Yes, bener banget. Gitu. Oke, tapi aku kalau ngelihat kamu, kamu justru lulusannya manajemen ya, musisi ke manajemen nih. Itu Yes, bener banget. gimana tuh ceritanya? Kok sampai akhirnya kamu dulu pilih kuliahnya manajemen? Oke, kalau kuliah itu memang dulu pengen, awalnya tuh aku mau polisi sebenarnya Kak. Oke. Gitu. Karena keluarga besar memang polisi dan aku cucu pertama yang laki-laki. Jadi kan harus harus ibaratnya ngikut keluarga waktu itu. Cuman memang Ya. dalam jiwanya itu sebenarnya belum 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 ada jiwa apa ya, jiwa kepolisian gitu kayak belum ada deh waktu gitu. Nah, aku cenderung lebih suka untuk berbisnis sebenarnya. Karena dulu sejak SMP itu aku udah berbisnis. Oke, Jadi oke, dulu oke, aku oke. sempat resell sepatu, terus Hah? apa ya jual-jual baju juga gitu kan. Biasa lah, dagang lah. Kalau dulu bahasanya dagang bukan bisnis. Oke. Sampai Itu akhirnya masih di Jakarta? masih di Jakarta gitu. Jadi pas SMP udah mulai dagang gitu. Sampai akhirnya pas kuliah milih untuk oke akhirnya masuk ke sekolah bisnis dan sebenarnya berguna juga di saat aku sekarang berkarya. Aku pun juga Oke. sebagai musisi kan indie. Aku Heeh, uh, heeh. artinya dari A sampai Z
itu Mm-mm. mengembangkan semuanya dengan aku dan tim aku juga gitu kan. Jadi pada Mm. dasarnya teknik manajemen itu pada dasarnya akan terpakai juga di Yes, apa yang aku benar. lakukan sekarang gitu. Oke, dan aku lihat kamu juga udah mulai jalan yang apa usaha kebab itu kan sama clothing ya. Yes, Berdua waktu dong itu. berarti. Ya, waktu itu Gimana? kebetulan pandemi, pas pandemi waktu itu. Oh, oke. Jadi waktu itu aku sempat nyanyi reguler juga kan, nyanyi Ya. reguler di kafe-kafe, terus sampai akhirnya pandemi, kafe nggak ada yang buka. Ya. Nah, kita puter otak, Wow. gimana caranya biar dapat, ya anak kuliahan pasti butuh income dong kan waktu itu. Yes. Iya Gitu. dong. Ya kan, akhirnya ya udah coba peruntungan di kebab, Ya. eh, itu sempat berjalan juga. Tapi waktu itu gongnya malah di clothing karena waktu itu clothingnya aku ngebahas tentang pandemi gitu. Jadi ternyata rame gitu. Kurang lebih Oh, seperti itu. menarik nih ya, karena apa ya? Kadang itu banyak orang yang emang pengen memulai usaha gitu loh. Karena kalau kita punya usaha sendiri itu kayak besar kecilnya usaha itu kita tetap jadi bosnya itu loh yang dipengenin anak-anak muda. Ya nggak sih, Ya Keljo? benar, benar, benar. Tapi walaupun bos itu mungkin challenge-nya juga gede karena kalau Iya, misalnya oke. lagi harum nih misalnya ya Mhm. ngerasain sendiri. Tapi kalau misalnya lagi drop ya bakal ngerasain sendiri juga Eh, gitu. iya benar-benar. Itu kan katanya kalau bisnis itu kan emang nggak selalu di atas kan, ada naik turunnya juga kan. Pasti, pasti. Wow, oke oke ternyata banyak banget ya perjalanan kamu. Termasuk kamu, tapi emang dari dulu itu kan berasal dari Jakarta, termasuk juga besar di Jakarta kan ya? Mhm. Ya. Hmm, Kalau aku oke. sebenarnya lahir itu di Mojokerto sebenarnya. Oh, Iya, Mojokerto. Sebenarnya deket Mojokerto. dong sama kita berarti. Iya, Di dekat. Mojokerto itu Jawa Timur kan ya? Ya, Jawa Timur, Jawa Timur. Oh, oke Karena oke. aku waktu itu lahirnya di tahun 98 Juni. Jadi Mm-mm. lebih baik untuk apa namanya lahirnya di kampungnya Mama waktu itu. Oh, Mama dari Mojokerto. Mama dari Mojokerto gitu. Sampai akhirnya Hmm. pas udah TK barulah pindah ke Jakarta gitu. Oh, oke. Kapan terakhir main ke Mojokerto? Kel? Terakhir ya, aduh, kayaknya Udah lama nih sebelum kayaknya. kayaknya sebelum COVID ya kalau nggak salah deh. Kalau Oh, nggak salah oke ya, oke. udah lumayan lama. Mm. Semua Gitu. keluarga udah di Jakarta semua ya sekarang ya? Iya, kalau orang tua itu di Jakarta, ada di Jakarta. Cuman kalau oma opa masih di Mojokerto gitu. Oke oke oke. Nah, setelah tadi aku juga sebenarnya di awal udah spill ya, banyak banget karya-karya termasuk juga prestasi dari Keljo di sini. Amin, Termasuk juga amin. kamu kan yang dapet golden ticket di Indonesian Idol itu ya, gara-gara nyanyiin lagu buat mantan. Iya nggak sih? Gimana Ya, gimana? benar, 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 benar. Itu gimana? Emang karena emang sengaja banget nih kamu ikut Indonesian Idol waktu itu. Waktu itu memang yang sempat aku bilang di tadi kan Hmm. lagi pandemi ya, karena aku juga Oke. lagi di situ aku nggak nyanyi gitu, aku malah berbisnis. Jadi namanya hobinya juga nyanyi gitu kan, emang jiwanya jiwa ibaratnya jiwanya entertainer lah gitu kan. Nah, oke. Akhirnya pengen banget nyanyi dan ternyata ada audisi Indonesian Idol yang Mhm. ibaratnya waktu awalnya banget itu tidak diperlukan untuk datang. Biasa kan kita kan Oh, ngantri ya, ya. ngantri panjang. Tapi karena pandemi kita tinggal eh, ngirim video dan segala macam dan akhirnya ternyata keterima gitu dan ya sampai akhirnya lolos sampai ke babak spekta juga gitu. Oke. Sempet kepikiran gak sih kalau kamu bakalan dapat golden ticket? Pernah seoptimis itu nggak waktu itu? Jujur aku sebenarnya idol yang kemarin tuh kan adalah idol ketiga kalinya aku nyoba. Oh, oke. Nah, iya. Jadi sebenarnya memang ekspektasinya nggak mau tinggi-tinggi aja gitu. Cuman pengen ya kita kan pengen inilah apa punya pengalaman baru kira-kira kayak apa sih kalau misalnya lolos ya Ya. seperti itu aja gitu nggak ada ekspektasi. Oke gue harus juara, oke gue harus apa gitu nggak ada sama sekali. Aha. Dan, eh, dari season satu itu aku nggak dapet golden ticket. Season satu sorry. Dari pertama kali itu aku di season 9. Season 9. Oke. Gitu. Aku nggak dapat golden ticket. Season 2 aku mengundurkan diri waktu itu karena
vokalis band aku yang satunya itu dia ikut juga Idol dan dia Mm-mm. lolos. Dan akhirnya aku Oh, harus dan dia apa namanya tahun terakhir. Jadi oke. umurnya udah terakhir tuh kan. Jadi Oh, dia mentok di harus umur. ya. Mm-mm. Jadi kalau nggak tahun ini ya nggak bisa. Akhirnya aku Oke. kan muda nanti dulu aja. Akhirnya dia Mm-mm. season eh, aku yang special season itu barulah tembus lah di 5 golden ticket waktu itu kebetulan. Oh. Itu Gitu. ya, karena emang ya ini ya, ini tuh yang selalu bikin aku mes sama setiap orang itu. Ketika kita ngelakuin sesuatu, kalau udah emang ya udah kita lakuin ikhlas gitu, nothing tulus itu selalu malah dapet gitu loh. Ya, Ya sih. eh, nggak tahu ya. Mungkin mungkin itu juga mungkin udah the universe lah yang ngatur Iya. semua. Mm. Tuhan Iya yang dong. ngatur kayak gitu. Iya dong, karena setiap hal itu pasti ada jalannya ya. Termasuk Yes. mungkin nggak, ya ada loh bahkan sampai orang yang 5 kali coba baru bisa gitu. Dan termasuk kamu ini salah satu orangnya. Ya. Keren-keren. Kita bicara proses di sini berarti ya. Proses tuh benar-benar penting gitu. Betul banget. Oke. Nah, ini kalau ngomongin soal kamu akhirnya masuk di Indonesian Idol, Keljo, apakah ini awal ya, awal kamu memulai di industri musik ini, atau mungkin sebelumnya kamu ada cerita-cerita lain untuk menuju ke perjalanan ini? Eh, kalau di industri musik, aku memang baru mulai itu di tahun 2021 di single pertamaku. Eh, Oke. jadi memang setelah Idol itu pengen banget cepet-cepet punya karya sebenarnya waktu itu. Jadi Mhm. sebelum-sebelumnya aku tuh udah mencoba untuk nulis lagu segala macem. Tapi yang belum dipunyai adalah sebenarnya keberanian. Keberanian untuk ngerilis lagu Oke. dan juga kita belum kenal juga siapa nih kira-kira komposer, siapa kira-kira Mhm. produser gitu kan. Ya. Dan akhirnya dari ajang pencarian bakat itu pun aku jadi belajar gitu. Kira-kira seperti apa sih yang bagus, seperti apa yang cocok, seperti apa yang mungkin bisa diterima sama masyarakat Indonesia gitu misalnya. Nah dari situlah sebenarnya bekal-bekal yang lumayan apa ya sangat berharga buat aku juga sangat berharga itu dari ajang pencarian bakat tersebut Idol dan dari situlah aku berani untuk terjun ke industri musik secara independen gitu. Oh, oke. Ya, tapi kalau kita tarik belakang lagi nih, Hmm? Keljo ya, kamu ngerti musik ya, termasuk kamu diarahin, kamu tergolong orang yang diarahin sama orang tua atau mungkin ada yang apa ya kayak ya nyuruh kamu mungkin dari keluarga atau kamu sendiri yang menemukan itu? Oke. Kalau itu dari kecil aku tuh dulu julukannya anak lomba. Oh, Ya, iya iya iya. anak lomba di mall-mall, terus Everest di weekend gitu Aktif kan. ya. Ya, terus lomba. Oke. Sampai akhirnya itu waktu itu orang tua ngedukung banget. Dan Ya ya. akhirnya di pas kuliah tuh kan kayaknya udah nggak bisa tuh namanya lomba-lomba gitu kan udah nggak ada buat anak-anak gede gitu ya kalau di mall-mall. Ya. Mhm. Akhirnya aku waktu itu terjun ke musisi reguler waktu itu. Dan disitulah sebenarnya di musisi reguler ini nyanyi di kafe-kafe setiap hari Ya. itu disitulah aku yang bener-bener latihannya Itu mulainya pas kuliah berarti ya? pas kuliah pas jadi Oke. setelah setelah apa namanya setelah aku nyoba idol di Idol 9 tuh pertama Oh ya, kali yang pertama. gagal kan ketemu teman Hmm. baru kita bikin band di situ Oh, ya, ya ya. teman baru bikin bikin band dari situ aku punya mindset bukan bukan untuk cari uang sebenarnya, tapi untuk mengasah pengalaman, terus nambah jam terbang sampai akhirnya di season yang aku coba ini akhirnya bekal-bekal tersebut pun juga bisa diimplementasikan gitu dan akhirnya lolos gitu. Oh, oke. Nah, ini kan ternyata bahkan di balik kegagalan yang dulu itu juga tetap ada satu hal gitu loh ya yang bisa Ya, kamu manfaatkan gitu. Ketemu betul banget. orang-orang yang sefrekuensi, jalan bareng deh. Ya, Oke. Nah, Kejo kalau kita ngomongin kepilih salah satu ya, lagu ini ya. kan sebenarnya dari keresahan masyarakat Indonesia khususnya para Hmm, ya milenial ya ya. termasuk aku pasti juga pernah ngerasa ini jadi kita tuh kayak dikasih sebuah pilihan gitu kadang bingung juga ya sebagai manusia nggak dikasih juga minta
dikasih dua Ya, tiga juga bingung memilih gitu. Ini ya, ya. sebenarnya apa sih yang pengen banget kamu sampaikan dari lagu kamu ini? Kenapa akhirnya kamu memilih buat lagu ini yang kamu rilis? Oke, jadi pilih salah satu ini kan sebenarnya kalau dalam lagu itu tentang memilih pasangan sebenarnya kan. Ada yang Oke. terbaik, Ya. ada yang terbaik dan juga ada yang menarik gitu. Oh, itu pilihannya. Nah, pilihannya ada yang terbaik sama ada yang menarik. Waktu Oh, itu tuh catat ya kalau di guys, itu pilihan Keljo ya. nggak kalau kalau di lagu tuh seperti itu gitu yang Oh, oke, di lagunya. secara Oke, oke. secara cerita seperti itu. Cuman kalau aku di sini secara the whole project gitu ya. Sebenarnya pilih Mhm. salah satu ini bukan hanya untuk percintaan doang. Tapi Nah, ya, seperti kakak tadi bilang, kita tuh pasti banyak banget di apa namanya ya di dihadapkan sebuah dengan persimpangan. pilihan-pilihan. Iya, dihadapkan dengan sebuah pilihan-pilihan yang banyak banget gitu kan. Namanya juga pilihan hidup kan pasti pasti banyak banget. Bisa Iya lagi. bisa tentang kuliah di mana, beli HP Ya. apa misalnya kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya lebih ke sana dan pesannya yang ingin disampaikan adalah eh, hati-hatilah dalam memilih. Jangan sampai jatuh di pilihan yang salah dan kalau misalnya pun masih bisa dua-duanya diambil sebagai pilihan, ya kenapa enggak gitu. Oh gitu. Gitu. Karena di lagunya Oke, itu oke. karena di lagunya di terakhir itu apa Eh, kalimat terakhir itu ku ingin keduanya jadi milikku gitu. Jadi memang pengen ngecoba lah untuk kalau misalnya ini nggak tentang tentang hubungan ya, maksudnya apapun Oke. itu. Kalau misalnya punya, gue pengen jadi penyanyi tapi gue pengen jadi pebisnis juga, ya kenapa nggak dua-duanya aja misalnya kayak gitu, Mhm. gitu sih. Oke, nah ini kalau kita lebih ke universal ya, Yes. memaknai lagu pilih salah satu ini. Nah, tapi kalau kita mengerucut ke sebuah relationship gitu, Ah, ini juga cukup menarik ya. Kayaknya akan relate karena akan apa ya, beberapa orang di luar sana pasti ngerasain. Jadi ya, apa ya, di posisi yang mungkin ada yang satu yang kamu tadi sampaikan yang satu baik, terus yang satu ini apa ya? Apa tadi bahasa menarik, kamu? menarik, Oh, menarik menarik. ya. Yang satu baik, yang satu menarik gitu. Nah, mungkin buat listener yang sekarang lagi di posisi ini, kalau kamu nih ya, apa yang akan kamu lakukan, Kilju? Yang pasti tanya diri sendiri, kira-kira kebutuhannya tuh yang apa sih? Apakah kalau dalam hubungan ya, apakah setiap hari tuh gue pengen ngelihat pasangan gue tuh yang setiap hari tuh bikin bikin hati gue tuh tertarik terus deh sama dia, misalnya kayak gitu. Kalau kebutuhannya yang seperti itu ya udah pilihlah yang menarik. Tapi kalau misalnya gue pengen deh dibaikin terus setiap hari. eh Kalau apa namanya kaum kaum act of service ya mungkin kan bisa tuh pilih yang terbaik gitu. Nah mungkin mungkin pilihannya yang terbaik. Tapi kalau misalnya ada yang menarik dan juga terbaik juga ya kenapa enggak gitu. Oh, oke. Tuh. Ya, tapi ini yang menarik ya. Jadi dalam proses bikin lagu ini, Keljo kan juga dibantu sama sahabat Keljo Ya, ya. benar, Ada benar, benar. Jacob di sini dan uniknya lagu Yes. ini tuh munculnya itu ketika kalian lagi bertukar cerita biasa lah ya kalau cowok-cowok lagi perjalanan gitu mungkin Yes. ngobrolnya agak kemana-mana gitu ya, tapi dapet gitu. Nah, itu gimana sih ceritanya? Emang kamu niat mau keluar sama Jacob, terus akhirnya ada yang curhat gitu atau gimana sih? Jadi waktu itu kita ada job lah, job manggung Oh. di Semarang waktu itu. Mm-mm. Cuman karena kayaknya kita bosan banget nih kalau keluar kota naik naik pesawat terus gitu kan. Terus di pesawat juga tidur gitu kan. Kita pengen road Iya. trip gitu. Pengen road trip akhirnya ya udah kita bawa mobil aja ke sana gitu kan. Dan di mobil ya biasa lah yang seperti yang tadi kakak bilang juga pasti ngobrol-ngobrol segala macam. Nah si Jacob Iya. ini punya pengalaman yang lumayan apa ya, lumayan unik karena waktu itu dia ngedeketin dia PDKT sama seseorang wanita gitu. Nah, Mhm. eh, di saat dia jalanin PDKT-nya dia ini, ternyata kakaknya ini lebih menarik. Aduh, oh kakak adik Gitu. ceritanya. Oke, Kakak adik terus? gitu. Jadi si A ini si adik, si B ini kakaknya gitu. Jadi oh ternyata kakaknya lebih menarik. Dan dia akhirnya ya kalau PDKT kan boleh dong ngedeketin siapapun di waktu yang bersamaan mungkin boleh. Ya tergantung orang-orang ya. Akhirnya dia
dia coba get along sama dua-duanya dan akhirnya dia bingung sendiri kira-kira mau milih yang mana. Terciptalah pilih salah satu karena dia Oke. apa namanya mengalami kebingungan itulah gitu, nggak bisa milih dan akhirnya waktu itu langsung ambil gitar, langsung cari chordnya, kita istirahat bentar di rest area, langsung nulis lagu di situ. Waduh, bener-bener super dadakan ini ceritanya. Dadakan. Kadang memang malah yang dadakan-dadakan kayak gitu yang Jadi ya. apa ya, yang akhirnya kejadian gitu. Kalau misalnya pernah juga waktu itu pengen, oke, gue sekarang harus bikin lagu, gue harus bikin lagu, malah nggak jadi. Iya, oke. Iya, ini yang menarik juga ini kan udah lagu ketujuh loh. Tapi Lagu setelah lagu ketujuh ini rilis pilih salah satu ini, gimana rasa waktu itu? Apakah masih ada beberapa cerita yang mungkin apa ya, challenging banget buat kamu gitu? Ada nggak di prosesnya? di proses pilih salah satu ini ya. Ya, dipilih salah satu ini. So far sih sebenarnya ya Mm. kita dalam proses produksi ini fun. Cuma Oke. memang apa ya, karena proses produksi lagu ini itu dalam satu waktu nggak hanya produksi lagu ini aja, tapi ada lagu-lagu lainnya juga yang akan diproduksi. Dan sebagai bocoran sedikit, di bulan ini, di Oke. pertengahan atau di akhir nanti akan ada album baru yang sudah diproduksi dan sudah siap untuk dirilis. Nah, tinggal nanti tanggal mainnya aja deh gitu. Wah, menarik, menarik, menarik. Ini emang kamu tipikal orang yang gaspol ya, cepet ya. Oke, oke. Intinya kita doain semoga sukses terus ya semua karya-karya Amin. kamu. Amin. Termasuk juga pilih salah satu. Boleh dong di-spill dikit ini kapan lagi ya eksklusif didengar dinyanyiin langsung sama Keljo pilih salah satu. Mungkin di part yang emang kamu suka banget. Oke, di ref kali ya, karena Boleh, boleh. Ref. waktu di perjalanan ke Semarang tuh part refnya tuh yang kejadian tuh part refnya. Nah, ini anaknya si Jacob ini yang mau yang Ada. tadi. Halo. Nah, Oh, ini ini orangnya yang curhat itu, orang Kak yang Jacob, aku suka sama mulai. kakak Gimana? adik nggak Udah yang aman? ini nih? Sudah bisa memilih ya? Udah Oh, habis udah. itu terus udah jadi mantan Kak apa Oh, sekarang. Iya, oh, wow. Udah jadi masa lalu, Kak. udah jadi masa lalu itu. Gak apa-apa, dia abadi di sebuah karya, Kak. Iya, benar, benar. Oke, please welcome kita dengerin Keljo. Tak bisa ku tinggalkan dirinya dan memilih kamu. Telah banyak cerita yang ku lalui, dan ku tak mau salah hati jika ku memilih salah satu. Ku ingin keduanya jadi milikku. Wih, tuh ya, sebenarnya banyak hal gitu, banyak pesan di situ. Kalau misalnya bisa ya harusnya sih pilih satu. Kalau nggak bisa ya udah dua-duanya nggak apa-apa. Yes. Ya, ini buat listener yang pengen dengerin lagu kamu fullnya, termasuk juga MV-nya bisa didengerin di mana? Keljo. Buat teman-teman semua yang mau dengerin pilih salah satu single terbaru aku, single ke-7 dari Keljo, dengerin di semua digital music platform di Indonesia yang paling kamu suka, dan juga jangan lupa untuk lihat video visualizernya di YouTube Kelvin Joshua, dan juga jangan lupa untuk tungguin karya-karya aku selanjutnya karena dalam waktu dekat akan ada album yang judulnya Pip. Nah, nanti akan di spill di Instagramku, jadi jangan lupa untuk follow @kelvinjojo. Itu aja. Oke, Keljo. Nah, Keljo sebelum kita closing ya, karena tadi kita Ya, juga udah cukup banyak, termasuk semoga aku berharap di tahun ini nanti kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol album kamu ya. amin, Amin. amin. Oke deh, kalau gitu Keljo sehat-sehat terus. Yap. Jacob sehat-sehat terus. Oke, semoga nanti kita bisa kumpul bareng ya di Malang ya. Kalian biar tahu gimana Malang. Dekat dari Mojokerto. Oke, Iya. thank you sekali lagi Keljo ya. Kita tunggu untuk karya-karya kamu. Yes, thank you.
Thank you juga buat listener BK Karya yang udah nyempetin buat dengerin obrolan aku sama Keljo. Dan pastinya jangan lupa buat dengerin single baru Keljo termasuk juga beberapa lagu lainnya. Karena ini udah masuk ke single ke-7 nih. Oke, thank you semuanya. Dan sampai jumpa di podcast podcast lainnya pastinya. Dah.